Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ilham Ramansyah dengan nomor induk mahasiswa D1D021050. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jambi dari Fakultas Pertanian dengan program studi kehutanan. Pada video ini, saya akan membahas salah satu pohon dari famili Myristaceae, yaitu pohon dari genus Gymnosranthera spesies Forbesi. Nah, untuk sampelnya sendiri itu saya ambil di hutan kampus Universitas Jambi, yang dimana di hutan kampus ini juga terdapat banyak juga jenis-jenis dari famili dan pohon-pohon yang lainnya. Selanjutnya Gymnosranthera Forbesi. Gymnosranthera Forbesi ini merupakan salah satu pohon yang sudah sangat jarang kita temui. Pohon yang mungkin udah sangat asing bagi kita untuk telinga orang awam mendengarnya. Karena pertama kali saya mengambil sampel ini juga sudah diberi kodenya tuh GK1 yang bertanda berarti memang jenis pohon ini yang ada di hutan kampus ini hanya ada satu-satunya jenis Gymnosranthera dengan spesies Forbesi. Setelah saya lihat daftarnya juga memang satu-satunya Gymnosranthera Forbesi ya cuman ada satu kode ini saja GK1 dengan diameter pohonnya itu 23,6 dengan ketinggian kurang lebih itu saya lihat kemarin saya coba morfologikan itu kurang lebih 2-5 meter. Nah, menurut data yang saya cari dari Google bahwa Gymnosranthera Forbesi ini memang sudah sangat langka. Untuk persebarannya sendiri yang saya dapat itu hanya ada secara spesifiknya memang hanya ada di Malaysia dan di Indonesia. Ada salah satu artikel itu menyebutkan bahwa ada di Filipina, namun di situ tidak dijelaskan spesifiknya ada di sana dan nama lokalnya sudah juga tidak tahu ada atau tidak. Jadi secara spesifiknya hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia sendiri itu untuk nama lokalnya di Kalimantan tuh ada kumpang di daerah Bidayu Kalimantan. Terus untuk daerah Sumatera itu masih belum tahu ada nama lokalnya, namun masih jelas di Gymnosranthera Forbesi. Dan untuk di Malaysia sendiri itu ada beberapa nama lokal disebut, kadang pohon itu disebut pohon darah-darah atau juga bisa disebut pohon lahu, atau juga ada yang menyebutkan itu pohon madang kuning, dan yang ada juga yang menyebut itu pohon panarahan. Selanjutnya pada taksonomi Gymnosranthera Forbesi ini, untuk kingdomnya yang jelas sudah pasti plantae, suatu tumbuhan. Terus untuk divisinya itu Magnilopitae dengan kelas Magnoliospida dengan ordo Magnoliales, yang dimana berarti pohon ini menghasilkan organ reproduksinya dalam bentuk bunga. Nah, bunga ini sebenarnya adalah modifikasi dari daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutupnya. Sistem pembuahan tertutup ini juga menjadi salah satu ciri khas. Kemudian untuk familinya itu famili Myristaceae udah pasti karena merupakan salah satu anggota tumbuhan berbunga. Dan untuk genusnya itu Gymnosranthera. Nah, untuk genus ini terdiri dari 15 genus. Setelah saya cari-cari di Wikipedia hanya terdapat 2 genus saja yang masih ada morfologi dan diidentifikasi. Namun sisa dari 13 jenis lainnya itu sudah sangat langka dan tidak diidentifikasi. Salah satunya itu jenis Forbesi ini, Forbesi Kingworth ini. Nah, selanjutnya pada morfologinya. Nah, ini morfologi singkatnya yang dimana daunnya itu majemuk, tata daunnya alternate, berseling, pertolongan daunnya menyirip, terus bentuk daunnya menjorong, aroma daunnya itu wangi, memiliki aroma yang khas. Terus untuk kulit luarnya itu berwarna abu-abu, kulit bagian dalam itu berwarna kemerahan, dan getahnya itu berwarna bening. Terus akarnya itu memiliki akar tunggang dengan bentuk dan sifat batangnya itu berbentuk batak melengkung dan bercabang pada bagian atas. Bunganya ada variasi biseksual karena dia famili Myristaceae. Untuk buahnya buah buni, buah batu, buah kotak.
dan arsitektur pohonnya itu modelnya model raw. Nah, saya tekankan kembali, ini adalah morfologi dari hasil saya sendiri di hutan kampus Universitas Jambi. Kalau ada kurang, mohon maaf, ada kurang atau kesalahan mohon dikoreksi. Untuk komposisi daunnya itu dia jangan majemuk. Dari setiap bukunya itu ada beberapa jenis daun, ada beberapa daun dari setiap satu bukunya. Kemudian untuk tata daunnya itu alternate, dia berseling, tidak berhadapan, atau spiral dia alternate yang berseling. Untuk pertulangan daunnya itu dia menyirip atau penninervis. Dan untuk permukaan daunnya ini pada gambar atau dilihat pakai mata saja itu terlihat dia mengkilap dan licin, namun setelah dipegang bentuk daunnya itu dia memang mengkilap, namun dia kasar, tidak licin. Yang berbeda dari bentuk daunnya bagian dalamnya itu dia ini seperti dia tidak mengkilap, seperti kasar, namun setelah dipegang teksturnya ini halus. Nah, disitu morfologi daunnya. Dan untuk bentuk daunnya itu dia menjorong, namun pada bagian atasnya dia tuh melancip. Dan aroma daunnya itu memiliki aroma yang khas, aroma wangi. Setelah kalian mungkin bisa kalian potek sedikit atau kalian remas-remas daunnya, itu memiliki wangi yang khas dari aroma daunnya. Selanjutnya pada bagian batang pohonnya. Nah, untuk kulit bagian luarnya itu berwarna abu-abu. Untuk corak bintik-bintiknya ini sebenarnya hanya jamur, namun untuk batang itu berwarna abu-abu coklatan seperti itu. Untuk bagian kulit bagian dalam ini warnanya oranye kemerahan sebenarnya, warna-oranye kemerahan. Getahnya itu getah bening. Nah, untuk getahnya ini sebenarnya ada beberapa dari jenis Nusantara itu memiliki getah berwarna merah. Namun setelah saya cek kembali di lapangan, ini pohonnya ada saya potong sedikit, saya kikis-kikis bagian batangnya sampai bagian dalam itu getahnya tidak lengket tapi dia berwarna bening, tidak merah. Bisa dilihat di sini getahnya seperti warna oranye kemerahan. Namun sebenarnya ini getahnya bening. Warna oranye kemerahan ini itu dari warna batang bagian dalamnya, karena batang bagian dalamnya kan warna kemerahan. Namun getah ini berwarna bening. Setelah saya lihat getahnya, saya ambil di tangan, itu berwarna bening dan tidak lengket juga. Nah, jadi bentuk batangnya melengkung dan bercabang pada bagian atas, terus akarnya memiliki akar tunggang. Nah, untuk yang morfologi 3 terakhir ini, yang pertama bunganya bunga biseksual. Terus untuk buahnya dia buah buni atau buah batu atau buah kotak, itu saya belum tahu sebenarnya. Karena saya tulis ini karena dia salah satu family Myrtaceae. Karena family Myrtaceae merupakan salah satu ciri buahnya itu buah buni, buah batu atau buah kotak. Kemarin saya coba mencari sampel buahnya, saya sudah keliling di sekitaran pohonnya dan mencari-cari di atas itu saya tidak menemukan buahnya. Namun bisa dipastikan salah satu buahnya itu bisa jadi buah buni, buah batu atau buah kotak karena dia familinya Myrtaceae. Nah, untuk tekstur pohonnya itu modelnya model raw. Karena bentuk percabangan pada pohon ini dia berbentuk batangnya monopodial, yang dimana cabang monopodial itu pertemuan cabangnya terus berlanjut pada satu cabang tanpa meristem yang terbagi. Bisa dilihat dari contoh gambar di samping ini bahwa percabangannya itu bisa tumbuh terus menerus. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu videonya, sekian. Lebih kurangnya mohon maaf karena keterbatasan sumber dan juga sampel, yang dimana ini merupakan salah satu pohon yang sudah mulai sangat langka dan jarang ditemuin. Lebih kurangnya mohon maaf, atau ada salah kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.